warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aziah Nurfadilah dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian dan macam-macam alat dalam laboratorium, seperti pipet, tabung reaksi, gelas ukur, dan lain-lain. 1. Tabung reaksi. Ini bentuk tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat pereaksian zat. Cara menggunakan tabung reaksi: masukkan larutan yang akan diencerkan atau masukkan zat dengan bantuan kertas hisap agar zat tidak menempel pada dinding batas atas tabung reaksi. Selanjutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan. Cara menggunakan gelas ukur adalah bersihkan gelas ukur, lalu masukkan larutan kimia ke dalamnya dengan menggunakan pipet sebanyak 10 ml. Selanjutnya adalah pipet tetes. Ini adalah gambar pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan kimia. Cara menggunakan pipet tetes adalah cairan disedot dengan menggunakan pipet dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Selanjutnya, ini adalah kaca arloji. Seperti ini gambarnya. Fungsinya untuk menutup gelas, beker, atau wadah untuk menimbang sesuatu. Cara kerjanya: simpan zat atau bahan kimia yang akan ditimbang di atas kaca arloji, lalu timbang. Ini adalah penjepit tabung reaksi. Fungsinya untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan. Cara kerjanya: pertama, penekan pada penjepit, kemudian jepitkan pada tabung reaksi. Selanjutnya, ini adalah stopwatch. Berfungsi untuk menghitung waktu. Cara kerjanya adalah cukup ditekan tombol atas untuk menghitung waktu. Jika sudah, tekan lagi untuk stop dan tekan lagi kembali agar jarum bisa kembali ke angka 0. Ini adalah neraca. Berfungsi untuk menimbang massa benda atau logam di dalam praktik kimia atau laboratorium. Berikutnya, ini adalah rak tabung reaksi yang berfungsi untuk meletakkan tabung-tabung reaksi di laboratorium kimia. Ini adalah alat laboratorium, yaitu filler, untuk menghisap larutan dari botol larutan. Untuk larutan selain air, sebaiknya digunakan karet penghisap yang telah disambungkan pada pipet ukur. Selanjutnya, ini adalah pengaduk. Untuk mengocok atau mengaduk sesuatu, baik akan direaksikan maupun ketika reaksi sementara berlangsung. Selanjutnya, ini adalah spatula plastik dan logam. Fungsinya untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padat, misalnya dalam bentuk kristal. Untuk zat-zat yang bereaksi dengan logam digunakan spatula plastik, sedangkan zat-zat yang tidak bereaksi dengan logam dapat digunakan spatula logam. Alat ini bernama termometer, berfungsi untuk
mengatur suhu pada larutan atau zat-zat kimia. Alat pada gambar ini bernama gelas beker, tempat untuk menyimpan dan membuat larutan. Gelas beker memiliki takaran, namun jarang bahkan tidak diperbolehkan untuk mengukur volume suatu zat cair. Alat selanjutnya, alat ini bernama buret, seperti gambar di atas, digunakan untuk titrasi, tapi pada keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Selanjutnya, alat ini bernama labu destilasi. Untuk destilasi larutan, pada bagian atas terdapat karet penutup dengan sebuah lubang, sehingga tempat termometer. Alat ini bernama kondensor. Untuk destilasi larutan, lubang-lubang bawah tempat air masuk, lubang atas tempat air keluar. Yang terakhir, alat ini bernama pembakar spiritus. Fungsinya untuk membakar zat atau memanaskan larutan kimia.